Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masna Fitri, calon guru penggerak angkatan ke-6 Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kami akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama merupakan kepala sekolah dari SMA Negeri Seribu Bukit dan yang satu lagi merupakan kepala sekolah dari sekolah yang berbeda. Terima kasih selamat menyaksikan. Salam sehat dan bahagia. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Saya dari CGP Angkatan 6. Ini Ya. kami ada tugas untuk modul 3.1 berdiskusi dengan kepala sekolah. Baik. Berbagi pengalaman bagaimana Bapak selama ini menjalankan fungsi sebagai kepala sekolah, pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Mungkin beberapa menit ke depan saya minta waktu Bapak untuk kita bisa berdiskusi, Pak. Ya, baik. Ya, pengalaman saya sebagai kepala sekolah memang sudah cukup lama, yaitu semenjak 2003 sampai dengan sekarang, kalau saya hitung-hitung sudah 20 tahun barangkali 20 jadi tahun, kepala ya, sekolah. Pak. Cukup Ya, lama cukup kan? lama ya, Pak. Nah, tentu sesuai dengan permintaan Ibu, ya banyak sebenarnya kasus yang sudah saya tangani, cuman kita nggak tahu bahwa kasus ini apakah ada hubungannya dengan etika, kemudian ada moral. Ya, setiap saya ambil keputusan itu tetap aja ada, Iya, Pak. ada yang menyalahkan, ada yang membenarkan, ada yang tidak senang, ada juga yang senang. Iya. Nah, jadi salah satu kasus untuk Ibu saya sampaikan yang pernah saya lakukan, yaitu pada saat kenaikan kelas. Iya. Jadi kan sudah selesai ini nilai semuanya, udah sidang kenaikan kelas. Nah, jadi sudah ditampilkan ini calon-calon tidak naik kelas, ini calon-calon tidak naik kelas dari sekian banyak kelas. Nah, jadi yang calon tersebut yang masih bisa kita tolong, kita tolong. Nah, kemudian kita juga rapat Dewan Guru tadi, kemudian dari wali kelas. Nah, jadi ada yang agak sulit saya mengambil keputusannya. Salah seorang yang sulit itu ternyata udah kita ketok palu bahwa dia tinggal kelas. Ternyata anaknya anak pejabat, Bu, di kabupaten ini atau di tempat saya bekerja. Dilema ya, Pak. Wah, inilah yang aduh. Jadi ada salah seorang guru, Pak, ini kan anak ini di kantor bupati. Ya, apa lagi? Mau kita putuskan lagi, udah ketok palu. Nah, jadi disinilah, Bu, barangkali yang sangat sulit saya mengambil keputusannya. Tapi walaupun demikian, ada jalan keluarnya. Saya dengan Bapak Ibu dan Guru di dalam persidangan itu. Nah, Pak, terkait dengan kasus tersebut, tentu Bapak punya trik tersendiri, punya langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah cukup permasalahan itu kemudian si anak dinaik kelaskan? Tentu kan ada langkah-langkah ya, Pak, Bapak menyelesaikan. Nah, mungkin Bapak bisa cerita bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya. Baik, Bu. Saya tetap berpegang kepada apa yang sudah kita sebagai pemimpin. Nah, kita tidak boleh mementingkan kelompok, apalagi pribadi. Nah, itu pertama. Jadi saya tetap mengatakan ini keputusan sudah keputusan kita bersama, Bapak, Ibu, Dewan Guru dan kepala sekolah, bukan keputusan satu orang kepala sekolah. Nah, itu pertama. Karena kita ini adalah sidang kenaikan kelas, keputusan ada pada kita semuanya. Nah, itu.
Nah, jadi keputusan kita ambil itu adalah keputusan kita bersama semuanya. Jadi apapun nantinya yang akan terjadi, tentu kita bersama-sama menyelesaikannya. Nah, jadi yang saya kedepankan di dalam masalah ini adalah keputusan kita bersama. Keputusan bersama, dan mungkin juga memang ada peraturan Pak ya, Ya. peraturan sekolah yang memang sudah mengatur absensi, nilai, perilaku anak, sehingga si anak itu mungkin ya dinyatakan naik kelas. Ya, pokoknya semuanya itu sebelum kita putuskan tidak naik kelas, guru, wali kelas itu semuanya sudah menampilkan, secara layar begitu. Ya kita putuskan bersama-sama. Nah, tapi belakangnya seperti itu. Nah, jadi hal demikian, pertama tadi saya ini tetap keputusan bersama, bukan adalah keputusan perorangan. Nah, ya jadi menyangkut ke depannya, nah tentu kan nantinya kan sudah kita bagi rapor. Nah, rapor tersebut kan udah jelas dilihat sama anaknya, sama orang tuanya tidak naik kelas. Otomatis ada serangan. Ya, betul. Nah, itu ya Pak yang menarik. Ada serangan. Tidak semua orang juga bisa menerima Pak ya, sesuatu yang mungkin negatif kita sampaikan terhadap dirinya. Gitu, Pak, ya. Nah, ini bagaimana nih Bapak selama ini mengatasi permasalahan ya di lingkungan ini Pak? Ketika ada orang yang tidak bisa menerima keputusan atau kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh sekolah. Nah, jadi begini Bu, ya, yang namanya kepala sekolah tentu kita adalah pemimpin. Tentu kita tidak gegabah lah di dalam mengambil keputusan tersebut. Kita banyak referensi yang kita baca. Nah, kemudian setelah orang tuanya menghadap sama kita, dengan ilmu kepala sekolah yang kita pelajari, tentu kita berilah pandangan orang tua. Nah, mungkin di sini anak kita ini tidak naik kelas. Nah, mungkin di tempat lain nantinya dia jauh lebih baik dari lingkungan yang ada di sekolah yang saya pimpin ini. Mungkin dia seperti ini. Nanti setelah Bapak memindahkan anak Bapak sini, kalau pindah, nah mungkin lingkungan itu akan membuat dia lebih baik. Itu. Nah, kemudian tapi kalau di sini inilah akibatnya. Bapak harus terima. Nah, saya katakan itu dia harus terima. Jadi orang tuanya harus terima seperti ini. Tapi kalau dia nantinya pindah dari sekolah sini, mungkin lingkungan yang baru itu akan mendidiknya lebih baik. Nah, itulah pandangan kita kasih sama orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu pejabat suatu kabupaten tersebut. Tapi bagaimanapun ya bahasa kita, cara kita, seorang pemimpin tentu memang harus lebih banyak. Dalam pengambilan keputusan Pak, kira-kira Bapak pernah tidak berbenturan gitu dengan kelompok banyak? Artinya seperti ini, Bapak mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang ternyata mungkin keputusan itu sulit untuk diterima oleh kelompok banyak, atau dalam hal ini mungkin Dewan Guru gitu Pak. Pernahkah terjadi? Kalau seandainya memang pernah terjadi, tentu Bapak sudah punya pengalaman yang banyak Pak ya, bagaimana untuk mengatasi terjadi miskomunikasi kan namanya, atau berbeda pandangan tentunya Pak ya. Pernah itu terjadi seperti ini Bu. Ada salah seorang guru saya di dalam pemilihan wakil kepala sekolah. Ya, ternyata seorang guru ini ada keinginan. Dia dekat dengan saya. Sebentar-sebentar dengan saya, sebentar-sebentar. Jadi pemilihan ini kan suara terbanyak. Suara terbanyak. Ternyata guru tersebut dengan
si A yang menjadi wakil ini kurang Harmonis. harmonis. Oh, iya. Aduh, ini memang delima juga, delima juga jadinya. Nah, jadi ya apa keputusan yang banyak, Bu, tetap itu saya pegang. Iya. Saya tidak memegang ini, tetapi saya tetap ya secara pribadi saya tidak mempunyai hubungan tidak baik sama dia. Saya sebagai kepala sekolah hanya sebatas kepala sekolah di sekolah ini yang kita sampaikan, tidak ada menyangkut kepada kepribadian masing-masing. Nah, itulah pengalaman, sehingga apapun senang tidak senang, banyak sedikit, hanya sampai pintu gerbang sekolah cuma. Baik Pak, Ya. kalau saya melihat dari cara Bapak mengambil keputusan itu sepertinya runut ya Pak ya. Ada step-step, ada langkah-langkah yang Bapak lakukan sehingga bisa mengambil sebuah keputusan. Artinya keputusan yang Bapak ambil itu tidak mendadak, juga tidak serta-merta pada saat itu juga harus Itu memang diselesaikan benar. ya Pak ya. Benar, Bu. Ya. Saya tidak pernah seperti itu mengambil keputusan. Minimal saya kalau mau saya putuskan berhubungan dengan guru atau orang banyak di satuan pendidikan itu, saya harus berkomunikasi, saya minta petunjuk kepada guru senior. Yang sekolah itu mulai berdiri, siapa yang paling senior guru di situ? Saya mengambil referensi ya Pak. Ya, mengambil seperti itu saya mengambil. Baik, begitu juga kenaikan kelas, kemudian permasalahan guru, tetap saya berkomunikasi kepada yang senior-senior, sehingga saya tidak memutuskan sendiri. Saya minta petunjuk saya. Gitu. Baik, Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan sudah berbagi pengalaman dengan kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan baik untuk diri sendiri, terhadap peserta didik, dan terhadap masyarakat juga, karena apapun ceritanya kita ini adalah bahagian dari anggota masyarakat. Terima kasih, pengalaman Bapak akan menjadi hal yang sangat berarti bagi kami. Baik, Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Masna? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana nih? Alhamdulillah berkat doa kita bersama. Alhamdulillah hari ini sehat-sehat. Ya. Bisa kita diskusi Bu ya hari ini? Bisa Bu. Apa kira-kira diskusinya Bu? Ya, ini ceritanya mau berbagi pengalaman nih dengan Bu Ilan sebagai kepala sekolah ya Bu ya, sebagai pemimpin. Bagaimana mungkin nanti Ibu bisa berbagi dengan kami cara Ibu mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah gitu kan, sehingga pengalaman dari Ibu bisa menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya gitu. Bu, ceritanya gimana nih Bu? Selama Ibu menjadi kepala sekolah kan tentu banyak hal ya pengalaman yang Ibu dapatkan. Ya, salah satunya adalah bagaimana Ibu menangani beragam permasalahan Bu ya yang ada di sekolah ini. Kira-kira Bu bisa berbagi dengan kami salah satu permasalahan terkait dengan dilema etika mungkin yang pernah Ibu hadapi. Terima kasih Bu Masna. Iya. Memang di sekolah kita banyak dilema yang kita hadapi. Salah satunya dilema ketika kita telah selesai menerima murid baru kan. Di sini kan di dalam TK ini kan ada dua jenis dia. Jadi TKA dan TKB. TKA itu berumur 4 tahun, TKB 5 tahun gitu. Berarti kan jenjangnya 2 rombel lah jenisnya Bu kan. Itu sering kadangkala ada masyarakat kita memaksakan diri dia
anaknya belum sampai di umur itu, dia berkeinginan ingin menitipkan anaknya untuk diasuh oleh dewan guru kita, sekolah kita gitu. Kayak gitu Bu ya. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri ya Bu ya. Iya. Di satu sisi mereka mungkin berhak untuk mendapatkan pembelajaran, tapi di sisi lain mereka juga belum cukup umur. Iya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apa langkah-langkah yang Bu Ilan lakukan untuk menangani permasalahan ini? Nah, itulah Bu Masna. Kalau di sini kan kami mengambil kebijakan ketika ada dilema seperti ini, kami buatkan kepada ayah bunda yang hadir di sini masa tenggang gitu. Masa tenggangnya ya. istilahnya kan Iya. masa menunggu mereka untuk kami mendiskusikan dengan orang yang mengasuhnya, istilahnya ke Dewan serta guru, dewan guru gitu ya. gitu kan, yang terlibat untuk mengasuh mereka gitu. Ya. Iya. Nah, kalau tantangan ada nggak Bu setelah Ibu menyampaikan hal ini kepada orang tua bahwa perlu ada komunikasi dengan dewan guru gitu ya, juga terkait dengan ini kan peraturan ya Bu ya, Iya. peraturan untuk usia TKA itu minimal 4 tahun gitu Bu ya, TKB minimal 5 tahun. Setelah Ibu mengomunikasikan hal ini kepada orang tua, kira-kira ada tantangan nggak Bu? Orang tua nggak terima misalnya atau seperti apa? Ya. Tantangannya Bu ada juga Bu. Sebagian seperti ini, dia memaksakan diri gitu. Oh, tetap memaksakan diri ya? Tetap memaksakan diri gitu kan. Setelah kami bermusyawarah dengan dewan guru yang ikut terlibat dalam pengasuhan, mereka itu menekankan kepada kita, maksudnya sebagai pengambil kebijakan, jika suatu saat gitu anak yang belum istilahnya sampai usia untuk mengikuti proses pembelajaran, jangan kecil hati gitu. Bagi ayah bunda bahwasanya anaknya itu belum bisa kita arahkan gitu. Harusnya mereka masuk kelompok apa itu? Kelompok bermain kali Bu ya, belum TK. Ya seharusnya mereka itu kan di kelompok bermain. Cuman berarti mereka menitipkan saja di sekolah kita, di lembaga kita, belum termasuk dia istilahnya peserta didik di dalam sebuah lembaga kita, karena Bu Masna belum tercatat di dapodiknya gitu. Ya, jadi dia masih di luar dapodik gitu kan. Jadi kan harus ada kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi yang pihaknya tidak dirugikan, pihak kami juga tidak dirugikan, dan pihak ibu tuh juga tidak diuntungkan, kami juga tidak diuntungkan gitu. Nah, jadi kan sama-sama kita mengarahkan ke arah yang istilahnya lebih etis lah, lebih gitu. etis, lebih bahagia apalah kita dengan mereka. Paradigma keadilan ya Bu ya. Jadi kan keadilannya itu nampak sekali nanti di situ kan. Gitu. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Bu, baik Bu, dalam pengambilan keputusan itu biasanya apakah Ibu mengambil keputusan itu atas pemikiran sendiri atau mungkin Ibu punya rujukan atau mungkin juga ada yang membantu gitu Bu misalnya? Di dalam mengambil keputusan Bu Masna, kan kita sini kan sekarang demokrasi. Nggak bisa kita mementingkan diri kita sendiri. Betul. Harus kita mapakan perasaan yang lain gitu. Karena kan perasaan itu kan sensitif ya Bu. Sensitif sekali gitu betul. Kan. Jadi kita sebelum mengambil keputusan, kita ambil beberapa langkah gitu. Langkah pertama, kita beri pengertian kepada orang tua, menunggu keputusan dari pihak sekolah. Gitu. Jadi dari pihak kami Bu Masna, sebelum kami memberikan keputusan kepada orang tua, kami buat dulu musyawarah, musyawarah dengan dewan guru yang ada di TK atau di lembaga kita. Gitu. Jadi yang ketiganya, setelah kami sepakati gitu,
membuatkan MOU dengan orang tua kan gitu. MOU, ya. MOU-nya istilahnya jika anak kita, jika peserta didik kita tidak bisa dia mengikuti proses pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru kita, mereka menerima dengan ikhlas. Nah, gitu. Jangan nanti kan anak saya kok seperti ini. Nah, padahal pada dasarnya mereka belum, maksudnya hak mutlaknya untuk mendapatkan pendidikan di lembaga kita. Ya belum fasenya ya, belum Bu, fasenya. Fasenya masih fase bermain. Namun kita sebagai pihak sekolah nggak mungkin melarang mereka itu menuntut haknya mendapat pendidikan, Bu. Iya, Nanti iya. kena undang-undang kita Ya, kan. pasal 31 ya, Bu. Pasal 31 kena Iya. undang-undang kita nanti Hak kan mendapatkan Iya, pengajaran iya, yang layak iya, ya, Bu. yang layak. Baik. Nah, Bu, misalnya nih pada kasus yang lain mungkin ketika ada sebuah permasalahan, kira-kira apakah permasalahan itu akan Ibu selesaikan pada saat itu juga, atau mungkin Ibu punya jadwal tersendiri nih untuk menyelesaikan permasalahannya? Kalau menyelesaikan permasalahan, Bu, kalau hari ini saya dapat permasalahan, saya belum langsung bertindak atau memutuskan sebuah penyelesaiannya. Iya. Kenapa demikian? Kadangkala di hari kita mendapat permasalahan itu, kita pemikiran kita belum labil, Bu. Nah, belum labil. Jadi kan tunggulah sehari 2 hari gitu. Sehari 2 hari untuk kita revisi apa sebenarnya sih masalahnya. Oh iya. Masalahnya itu kira-kira bentuknya moral ke dua belah pihak atau tidak kan gitu, atau ke ranah hukum atau tidak. Ya, Jadi perlu juga kita berkepala dingin. Kenapa? Nanti kan terlalu terburu-buru itu tidak bagus ya, Bu Mas ya. Perlu pemikiran yang Iya, panjang iya. berarti, Bu ya, perlu dikaji lebih dalam. Dan Apakah perlu juga pihak rekan kerja kita untuk menambahkan solusi. Karena kan solusi yang kita berikan belum tentu dia 100% benar. Jadi setiap keputusan yang sudah kita berikan kita musyawarahkan dengan yang lain. Iya, iya. Biar nampak demokrasinya, Bu Masna. Betul ya, Bu ya. Jadi tidak diselesaikan pada saat itu juga, dan tidak hanya mengandalkan pemikiran sendiri, Bu ya. Jadi musyawarah untuk mengambil mufakat ya, Bu ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, Bu Ilan, sepertinya saya sudah mendapat gambaran dari apa yang kita bincangkan hari ini, bahwa di dalam mengambil keputusan Ibu itu menggunakan langkah-langkah, Bu ya. Tidak langsung ada permasalahan langsung diambil keputusan gitu ya, tapi tadi Ibu menyampaikan gegabah ya. Hasilnya agak maksimal ya, Bu ya. Maksimal. Nanti kan hasilnya nggak mungkin kita ulang kembali. Betul. Nanti ada yang dirugikan, Bu ya. Ada yang dirugikan kan, kita tidak diinginkan itu kan. Baik. Tadi ada langkah-langkah yang Ibu ambil, kemudian juga Ibu dibantu oleh rekan dalam pengambilan keputusan dengan tetap berlandaskan pada demokratis ya, Bu ya, dalam pengambilan keputusan. Ya. Baik, Ibu, biar sama-sama memuaskan, Bu Masna. Sama memuaskan ya, Bu ya, tidak ada yang dirugikan, ya merasa bahagia ya, Bu ya. Kemudian juga berprinsip pada keadilan ya, Bu ya. Karena keputusan yang diambil itu pasti efeknya tidak jangka pendek, Bu ya. Jangka panjang. Pasti kita memikirkan juga jangka panjang. Ya. Baik, Bu. Sepertinya saya sudah mendapatkan pengalaman yang berarti nih pada bincang-bincang kita bisa pada aja, Bu, hari ya, ini. Bu. Lain kali kita bincang lagi ya, Bu ya. Insya Allah. Supaya kami bisa banyak belajar dari Ibu sebagai pemimpin yang sudah berjibaku dengan banyak permasalahan tentunya. Kami juga kan belajarlah dengan lingkungan dan rekan kerja yang bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang sehat. Ya. Ya. Ya.
Baik Ibu, terima kasih untuk suara kita hari ini. Insya Allah lain waktu Ya, kita terima ketemu kasih lagi ya juga Bu ya, ya. Bu. Saya izin ya Bu. Ya, terima kasih Bu Masna. Ya. Lain waktu datang ke sekolah kami. Iya baik, salam ya Bu Iya, untuk iya, anak-anak Bu. TK-nya. Terima kasih banyak Bu Ya, Masna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.